Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu alal habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa huwa innaka alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun al hadirun, faya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mari sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kita mengucapkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, nikmat yang diberikan Allah itu saat ini, detik ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan carilah, segerakanlah, usahakanlah bekal kehidupan negeri akhiratmu, kebaikan negeri akhiratmu dengan apa-apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Dan janganlah kamu melupakan dunia, dan berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, fasilitas-fasilitas kehidupan semuanya itu nikmat dari Allah, rahmat dari Allah. Hasil usaha yang kita kerjakan hari ini itu adalah nikmat dari Allah, rahmat dari Allah. Mari semuanya itu kita kembalikan kepada Allah. Kita gunakan sebagai pendorong, sebagai stimulan, atau sebagai spirit modal bagi kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala.
untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menginginkan apapun usaha kebaikan kita yang kita lakukan yang akan mendatangkan rezeki kepada kita, rezeki tersebut kita pergunakan untuk menjauhkan diri dari Allah. Jangan. Artinya tidak taat kita atas perintah Allah, tidak beribadah kita kepada Allah, tidak tunduk dan tidak patuh kita atas seruan Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Habibullah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keselamatan dan kesejahteraan, keberkahan, kedudukan dan derajat yang tinggi selalu bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di akhir bulan Rabiul Awal ini 1447 Hijriah, perkenankan kami sebagai khatib mengajak, menghimbau seluruh jamaah Jumat yang hadir, terutama kepada diri kami yang menyampaikan. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ammal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Adapun bagi orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal kebaikan, bagi mereka kami tempat tinggalkan di surga sebagai ganjaran, balasan atas kebaikan yang mereka kerjakan. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah sampaikan, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya kemenangan, keberuntungan itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kehati-hatian dan ketelitian kita terhadap masa dan waktu yang selalu berproses dan berjalan, marilah kita selalu mewas diri. Marilah kita selalu berhati-hati. Kita langkahkan kaki kita kepada kebaikan. Kita ucapkan lisan kita untuk kebaikan. Hati kita pahami untuk kebaikan. Jangan kita sampai terlena dan terpesona oleh kehidupan dunia semata. Jangan kita sampai lupa, sampai lengah dengan kebaikan-kebaikan bekal kehidupan negeri akhirat kita. Tertipu oleh kita oleh kehidupan dunia, jangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sudah Allah katakan di dalam surat Al-Imran ayat 185. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu daya. Boleh kita bersenang-senang oleh kehidupan dunia, silakan. Tetapi kuncinya jangan terlena, jangan tertipu. Silakan. Karena doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita mohonkan kepada Allah untuk kebahagiaan, keselamatan, kesenangan hidup di dunia. Kemudian kebahagiaan dan keselamatan, kesenangan hidup di akhirat.
Artinya kehidupan harus seimbang, bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di akhir bulan Rabiul Awal ini 1447 Hijriah, kembali kita mengingatkan bahwa di dalam kehidupan kita ini tidak ada idola, tidak ada uswah atau contoh ataupun figur oleh kita umat Islam selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau diutus oleh Allah untuk visi dan misi menyelamatkan kehidupan dunia, memberikan kebahagiaan kehidupan dunia kepada kita, begitu juga keselamatan kebahagiaan kehidupan negeri akhirat. Maka yang sangat mencolok atau muncul ke permukaan setelah 6 abad peninggalan Nabi Isa alaihissalam, bahkan ajaran-ajarannya, doktrin-doktrinnya, semuanya itu sudah hilang dari pikiran manusia, sehingga keadaan berubah menjadi jahiliyah. Jahiliyah zaman kebodohan. Bukan orangnya bodoh, tidak. Orangnya cerdas. Disebut dengan zaman kebodohan sebagai falsafah, pedoman dan dasar kehidupan. Ini sudah tidak menjadi tolak ukur lagi dalam rangka menata kehidupan di atas dunia ketika itu. Jadi akhlak manusia, perbuatan manusia, baik tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu dilupakan. Manusia tidak lagi bertauhid kepada Allah. Terjadi kemusyrikan dan kesyirikan di mana-mana. Pergaulan bebas, pencurian, perampokan, mabuk-mabukan, bahkan perzinaan, pergaulan bebas terjadi di mana-mana, sehingga disebutlah dengan jahiliyah. Nah, begitu Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak kami utus engkau ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam, untuk menjadi penyelamat, untuk membawakan kebaikan, keselamatan bagi sekalian alam. Sehingga hal yang utama yang menjadi sorotan yang mesti harus dirubah dari perilaku manusia itu adalah akhlaknya. Innama bu'istu liutammimma ma'akhrimal akhlak. Sesungguhnya kata Rasulullah, aku diutus untuk memperbaiki budi pekerti manusia dari budi pekerti yang jelek kepada budi pekerti yang mulia. Dirubah semua bapak-bapak. Diajarkan kembali manusia bertuhan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan etika dan perilaku, karakter. Nah, dari hal itu pada diri Nabi Muhammad sudah tertanam sifat-sifat yang baik, akhlak-akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Mulai dari segi bertauhid, bergaul dengan bermasyarakat, bahkan dalam beribadah, bermuamalah, sosial kemasyarakatan. Memang Nabi Muhammad sesuai dengan namanya Muhammad, orang yang terpuji. Semua yang lahir dari beliau adalah sifat-sifat, karakter-karakter yang terpuji. Maka Allah Subhanahu wa taala, Allah tetapkan, Allah abadikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Nabi Muhammad.
Laqad kana lakum untuk kamu, sungguh telah ada untukmu, bagimu suri teladan yang baik pada diri Nabi Muhammad. Tentunya bukan untuk semua orang. Dijelaskan oleh ayat selanjutnya. Ayat ini termasuk ayat tafsir bil maksur, ayat yang menjelaskan ayat yang memberikan pemahaman dari ayat ini. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Bagi orang-orang yang mengharap kasih sayang Allah, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah, orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, orang-orang yang percaya kepada hari kiamat, bahwa hari kiamat itu pasti akan datang, sehingga mereka banyak-banyak mengingat Allah. Jadi orang-orang yang mengambilkan suri teladan kepada diri Nabi Muhammad, yaitu orang-orang yang mengharapkan kasih sayang Allah. Orang-orang yang yakin bahwa hari kiamat itu pasti akan datang, sehingga konsekuensi yang muncul dalam kehidupannya, mereka banyak berzikir kepada Allah. Zikir yang paling utama bagi kita umat Islam tak lain dan tak bukan zikir yang kita bacakan di dalam sholat. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Toha ayat 14. Sungguh aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, kata Allah. Dan dirikanlah solat untuk mengingatku, dan dirikanlah solat untuk berzikir kepadaku. Makanya solat menjadi tiang agama. Orang-orang yang mendirikan solat berarti dia membangunkan, mempertahankan, menghidupkan agama. Tapi bagi orang-orang yang tidak solat, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, sama halnya ia meruntuhkan agama. Maka dengan ini bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, kita ingat firman Allah dalam surat Ali Imran ya, ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Jika kamu, katakanlah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ayat ini seolah-olah seperti ini, ya Muhammad, katakan kepada umat engkau, kepada manusia, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan, jika kamu semua mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampunkan dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Jadi kita umat Islam ini, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, kita ambil suri teladan kita, contoh hidup kita, pedoman hidup kita pada Rasulullah. Kemudian ittiba ala Rasul, ikuti ibadah-ibadah, ikuti akhlak-akhlak, keyakinan-keyakinan yang dibawakan, yang diterapkan oleh Nabi Muhammad selama kehidupannya. Itu suri teladan kita, itu contoh figur kita, imam kita. Seperti solat saja dikatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kamu, kata Rasulullah, sebagaimana kamu melihat aku yang mengerjakannya. Artinya ibadah kita, solat kita itu hendaknya sama seperti solat yang dilakukan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan motivasi kepada kita untuk selalu kita berbenah diri sebelum malaikat maut datang mencabut nyawa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun al hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabawna shighara. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan